Ya, selamat pagi semuanya. Kali ini kita kuliah online lagi, termodinamika teknik kimia 1. Kemarin sudah membahas mengenai contoh. Ya, sekarang kita langsung saja membahas contoh lagi, yaitu contoh 33 itu mengenai gas ideal lagi, yaitu gas ideal mengalami proses mekanik reversibel ya, dalam sistem tertutup, yaitu pertama dari keadaan awal 70 derajat Celcius 1 bar, kemudian dikompresi secara diabetes menjadi 150, kemudian didinginkan dari 150 sampai 70 pada tekanan konstan, dan yang terakhir diekspansi isotermal sampai keadaan awal. Diminta untuk menghitung W, Q, delta U, delta H untuk masing-masing 3 proses tersebut dan untuk seluruh siklus. Nah, kemudian harga CV yaitu 3/2R dan CP-nya 5/2R. Nah, kalau kita skemakan dari proses ini, itu seperti ini. Jadi proses A dari keadaan awal 70 derajat Celcius itu di sini, ya. Karena ini grafik P versus V, tekanan versus volume. Jadi untuk temperatur bisa kita tempatkan di mana saja ya, terserah. Tapi kita tetap memperhatikan nanti proses ini akan diapakan, sehingga kita ambil aja misalnya di sini temperatur 70 dan 1 bar. 1 bar di sini ya, tekanan ini yang tekanan. Berarti ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Anggap 1 di sini. Di sini. Kemudian dikompresi ya. Kompresi secara adiabatis sampai 150. Jadi ini 70, kemudian 50 kita 150 kita anggap aja di sini dia naik ya. Karena temperatur naik, tekanan akan naik. Di sini ya, 150. Nah, kemudian yang B dilanjutkan dengan pendinginan dari 150 ke 70. Kita geser aja misalkan berhenti di sini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari titik sini sampai titik sini itu akan konstan temperaturnya. Akhirnya apa? Yang proses C itu diekspansi isotermal ya, sampai keadaan awal. Jadi setelah didinginkan di proses B ini sampai 70 ya, 150 sampai 70, kemudian dikembalikan lagi ke proses awal. Ya, tetap 70. Artinya apa? Kembali ke tekanan 1 bar. Tadi tekanannya kita belum tahu. Ya, yang pasti dinaikkan temperaturnya sampai 150. 70, 150, dinginkan lagi sampai 70, kemudian diekspansi, diturunkan tekanannya sampai 1. Tekanan di sini kita belum tahu. Yang nantinya kita akan hitung. Oke, jadi untuk menghitung W, Q, delta U, dan delta H, dan kita ambil nilai R yaitu 8,314 Joule per mol per Kelvin. CV-nya tadi kita R-nya diisikan ya. Tadi R-nya kita isikan 8,314 tadi, sehingga akan ketemu CV maupun CP sekian. Kemudian untuk A, kompresi adiabatis yaitu Q-nya sama dengan 0. Q-nya sama dengan 0 sehingga delta U itu persamaannya sama dengan W kali delta V kali W sama dengan CV kali delta T. CV-nya sekian, 150 min 70, delta T-nya ketemu 998 Joule. Kemudian untuk delta H di sini itu sama dengan CV delta T. Ya, tinggal dimasukkan aja, ketemu 1663 Joule. Nah, kemudian untuk P2, tadi dari P1 1 bar, P2-nya kita belum tahu lah, kita hitung P2-nya dengan persamaan diabatis. Ini persamaannya ada ya sebelumnya. Ya, di persamaan 330B kalau di edisi 7 ya. Masukkan aja P1 1, P2 tadi 150 ya. P1-nya 70. Kita jadikan Kelvin tambah 273. Kemudian pangkat 2,5. 2,5 itu dari gamma
bagi gamma min 1. Gamma itu adalah CP per CV. Ya. CP per CV. Jadi, CP per CV. Jadi 5/2R dibagi 3/2R. Saya akan ketemu 5/3R. 3R. 5/3R, 5/3R. Itu akan dihitung nanti ketemunya ini. Jadi 5/3 dibagi dalam kurung 5/3 min 1. Ketemunya 2,5. Nah, itu kita hitung ini nilainya 1,6. Tekanannya P2. 1,689. Ya, di sini tadi 1,689. Di sini 1 dinaikkan kompresi sampai 1,689. Yang sebelumnya kita tadi belum tahu karena ini skema ya. Tapi yang pasti kan naik lebih tinggi dari 1. Nah, kemudian untuk yang B, tadi yang A sudah ketemu, menghitung W, Q, delta H, delta U. Q-nya 0, ya, karena kompresi adiabatis, delta U sama dengan delta W, kemudian delta H. Kemudian untuk menjawab yang soal B tadi, pendinginan pada tekanan konstan ya ini tadi, kita cari P-nya. P-nya di sini 1,6, berarti sini juga 1,6. Nah, P-nya akan sekian. Nah, untuk proses tekanan konstan, Q sama dengan delta H, sama dengan CP delta T. Nah, delta T-nya dari 70 min 150. Yang perlu saudara ingat bahwa delta T itu temperatur akhir dikurangi temperatur awal. Jadi kalau delta itu akhir dikurangi awal. Ini akhirnya kan 70, karena tadi didinginkan dari 150 sampai 70. Berarti ini sampai akhirnya. Jangan kebalik ya. Atau minus 1663 Joule. Kemudian delta U kita hitung dengan CV kali delta T. CV delta T ketemu min 998 Joule. W sama dengan delta U min Q. Ketemu 665 Joule. Kemudian yang C itu adalah ekspansi adiabatis. Asal ekspansi isotermal ya. Tekanan temperaturnya tetap dari 70 ke 70, jadi cuma tekanannya yang turun. Ya, nah itu menggunakan persamaan ini. Ya. Jadi untuk proses isotermal itu delta U dan delta H sama dengan 0. Sedangkan Q sama dengan min W. Itu dengan persamaan RT ln P3 per P1 atau sama dengan RT ln P2 per P1. Ini aja ya. Pada tekanan P2-nya 1,689 bagi 1, sehingga ketemu 1495 Joule. Ya. Jadi sudah ketemu semua Q, W, delta U, delta H untuk masing-masing proses. Sehingga kalau kita jumlahkan seluruhannya, ya, A, B, C untuk Q-nya, untuk W-nya, untuk delta U, untuk delta H akan ketemu Q-nya minus 168 Joule, W-nya 168 Joule, delta U dan delta H-nya 0. Ya, Q dan W sama, cuma tandanya berlawanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan delta U dan delta H untuk seluruh proses itu ya, dapat dikatakan sama. Kemudian untuk Q sama dengan minus W. Dan ini akan memenuhi hukum pertama dari termodinamika bahwa sistem kalau kembali ke awal ya itu delta U-nya 0. Artinya apa? Ini dari sini ya. Kemudian kita proses dari sini ke sini balik lagi itu delta U-nya 0. Misalnya kita pindah lagi dari sini ke sini dulu dan muter ke sini, nah balik lagi ke sini. Nah, itu juga kan delta U-nya 0. Jadi tidak tergantung dari proses ini untuk delta U. Kalau prosesnya kembali lagi, itu akan ketemu delta U. Yang membedakan hanya Q dan W-nya. Kemudian kita lanjutkan mengenai penerapan persamaan virial. Dua bentuk pengembangan dari persamaan virial, dari persamaan 311 dan 312 edisi 7,
Ini persamaan untuk 13, Z sama dengan 1 plus B aksen P plus aksen P kuadrat plus D aksen P3, P pangkat 3, ya, dan seterusnya. Ini ada berupa deret. Kemudian yang 312, Z sama dengan 1 plus B per V, kemudian plus C per V kuadrat plus D per V pangkat 3, ya, dan seterusnya. Z adalah faktor kompresibilitas. Nah, ini akan cepat konvergen pada 2 atau 3 suku dari deret pertama, dari deret pertama tersebut. 2 atau 3 itu akan cepat konvergen. Itu untuk gas dan uap pada tekanan rendah sampai sedang. Nah, gambar ini adalah contoh dari faktor kompresibilitas dari metana untuk berbagai temperatur. Semua hasil isotermal, ya, dari isotermal itu menunjukkan bahwa pada saat T sama dengan 0, itu Z-nya sama dengan 1. 1 di sini. Dan akan mendekati garis lurus pada tekanan rendah. Artinya di bawah 1000 ini tekanan rendah. Di sini tuh nanti garis lurus. Sehingga bentuk persamaan dari persamaan kompresibilitas adalah persamaan 331, Z sama dengan PP per RT sama dengan 1 plus PP per RT. Nah, persamaan dari 312 pada disituju untuk dua suku pada tekanan rendah adalah Z sama dengan PP per RT sama dengan 1 plus BV B per V dari kedua. Sedangkan untuk tekanan sedang itu 3 suku. Ya, 1 plus B per V plus C per V kuadrat. Ya. Ini ada contoh lagi mengenai perhitungan dari koefisien B dan C ini untuk nitrogen. Dari nilai C seperti halnya B tergantung jenis gas. Contohnya misalnya nitrogen tadi dan temperatur. Ya. Namun banyak yang kurang diketahui tentang koefisien virial ketiga daripada virial kedua melalui data untuk jumlah gas yang ditentukan di dalam literatur. Karena ekspansi virial dengan lebih dari 3 suku menjadi tidak mudah dan penggunaannya juga tidak umum. Artinya lebih dari 3 suku ini. Setelah ini suku keempat, suku kelima itu menjadi sulit dan tidak umum untuk digunakan. Nah, ini dari sini. Dan ya suku 1, 2, 3. Ya. 3 ini pun untuk temperatur tekanan yang sedang, sedangkan yang sampai 2 suku pertama ini tekanan rendah. Untuk di sini itu sangat susah atau rumit karena untuk tekanan tinggi dan tidak umum digunakan. Itu ini ada contoh 36 untuk edisi 5. Nilai virial koefisien isopropanol pada tekanan propanol uap ya, pada 200 Celcius. Nilai virialnya ini untuk B sekian minus 388 cm3 per mol. Kemudian untuk nilai virial C-nya minus 26.000 cm/6 per mol kuadrat. Hitunglah V dan Z untuk isopropanol. Uap isopropanol pada 200 dan 10 bar. Ya. A dengan menggunakan persamaan gas ideal, B dengan persamaan 338, dan C persamaan 340. Ini untuk edisi 7 ya. Untuk edisi 5 bisa kita lihat edisi 5, contoh di 36. Kemudian tekanan absolut itu adalah 473. Jadi ini ditambah 273,15. Jadi tidak pakai 0,15 juga tidak apa-apa, langsung 473. Dan nilai pendekatan dari konstanta gas dipakai ini 83,14 cm3 per mol per Kelvin. Kita hitung dengan menggunakan persamaan gas ideal. Karena gas ideal itu Z sama dengan 1, jadi langsung dipakai aja. Z-nya sama dengan 1, sehingga V sama dengan RT per P. R tadi ini, T-nya sekian, P-nya sekian. Terhitung 3934. Kemudian yang B dengan menggunakan persamaan 338 edisi 7, V sama dengan RT per P plus B. RT per P ini ya, jadi bisa langsung pakai plus B. Ini akan min, jadi min. Ketemunya ini. Kemudian yang untuk nilai Z-nya jadi PV per RT atau V dibagi RT per P. Ketemu 0,9014. RT per P itu jawaban di A ini. Jadi bisa digunakan. Jadi persamaan ini juga menjadi ini.
Oh, di sini juga sama, P-nya tadi berapa, V-nya berapa, R-nya berapa, T-nya berapa. Bisa ketemunya. P-nya kan sekian. Nah, itu dimasukkan. Kemudian untuk C, ya, itu menggunakan cara iterasi. Jadi kan VI plus 1 sama dengan RT per P kali 1 plus B VI tambah C V kuadrat per V kuadrat. Ya. Nah, di sini kita memasukkan nilai RT per P-nya ini. Ya, tadi ya jawaban A. Kemudian ini 1 plus B, nilai B-nya min tadi, min 388. V0-nya, nah V0-nya kita masukkan 3934. V0-nya. Jadi V0-nya itu RT per P, tebakan awalnya. Jadi ini menggunakan tebakan awal. Kemudian V0 kuadrat, berarti ini V0 kuadrat sama dengan sekian. Ya. Nah, setelah ketemu ini, kita masukkan lagi ke persamaan ini. Jadi RT per P tadi nilainya ini, ya, 394 plus 1 plus 388 plus VI. VI-nya ini masuk lagi ke sini. Ya. Kemudian V1 kuadrat, ini masukkan lagi. Ketemunya sekian. Terus dilanjutkan lagi, ya, dengan menggunakan persamaan ini lagi. Ini masuk sini lagi. Ya, ini sama, 3934. B-nya tadi sama, B dan C dari soal tadi diketahui. Lah, ya diganti cuma ini aja. Jadi pertama tadi diisikan ini. Ya, diisikan nilai ini yang sama dengan RT per P. Sekian. Kemudian dihitung lagi dengan menggunakan persamaan ini lagi. Ini masuk ke sini. Nah, ya. Nah, itu ketemu ini. Nah, kemudian gimana? Selesai. Nah, itu dilanjutkan lagi dengan menggunakan ini lagi. Ini diganti ini. VI-nya tuh VI dan VI kuadrat. VI-nya masukkan ini. Jadi tetap ini dihitung terus dengan menggunakan hanya mengganti ini aja. Nah, nanti ketemu hasilnya sekian. Diulang lagi, masukkan lagi ke sini. Begitu terus. Jadi hasilnya, ya, hasil perhitungan dari ini, menghitung masukkan lagi ke sini. Terus sampai kapan? Sampai tidak ada perbedaan antara perhitungan yang terakhir dengan perhitungan sebelumnya. Konstan, dengan konstan. Nanti ini bisa konstan. Itu akan konstan pada nilai 3488. Ini kalau sudah dimasukkan angka 3488 dimasukkan ke sini, ya, sini. Ini nanti dihitung lagi ketemunya ya 3488. Ya. Jadi ini nanti kalau ini dikembalikan lagi masuk ke sini, diisi 3488. Ini 348, ini 3488. Nanti di sini akan ketemu 3488. Ya, silakan Anda coba sendiri. Jadi pertama tadi dimasukkan angka ini, ya. Kan kita pakai ini persamaan perhitungan yang C itu 340 untuk edisi 7 ya. Nah, RT per P kan sudah dihitung lagi di A. B-nya tetap, C-nya tetap. Yang berubah ini. Ini dimasukkan nilai 3934, ya. Itu akan ketemu sekian. Kemudian dihitung lagi ini dengan masukkan harga baru ini, masukkan ke sini. Nanti akan ketemu ini. Terus lanjutkan lagi ini dimasukkan lagi ke sini, nilai ini. Nanti akan ketemu nilai sekian masukkan lagi ke sini, ketemu lagi yang sekian lagi masukkan lagi. Itu terus sampai nanti akhirnya akan ketemu nilai ini. Ya, jelas ya. Nah, ini kalau dimasukkan ke sini ya nilainya akan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus seperti ini? Kenapa yang dimasukkan tebakan awalnya ini? Nah, dalam ini tebakan awal di sini boleh sembarang. Untuk persamaan ini persamaannya sangat konvergen ya, bagus. Sehingga Anda bisa mencoba tebakan lain. Misalnya ini diisi 100. Angka 100, ini 100. Saudara hitung ketemunya berapa. Nah, hasilnya nanti digunakan lagi untuk menghitung ini lagi. Ini diganti 100. Ini diganti hasil dari perhitungan setelah Anda isi 100. Misalkan diisi 100 ketemunya 200. 200 masukkan lagi. Ketemu lagi misalnya berapa? 275. 275 masukkan di sini lagi. Terus. Nanti akhirnya kan tetap konstan. Akan ketemu angka ini. Silahkan Anda coba. Ya. Jadi berhenti setelah konstan. Jelas ya? Oke. Lanjut.
Nah, sekarang mengenai persamaan kubik. Nanti untuk menghitung volume uap dan volume cair itu dengan menggunakan persamaan kubik. Ini ada persamaan 334 edisi 5 V sama dengan RT per V min B dikurangi A per V kuadrat. Itu kemudian dikembangkan oleh Ludwig Wong menjadi persamaan Ludwig Wong. Ini V sama dengan RT min V min B min A per T setengah kali V plus B bersama 335. Nah, kemudian untuk volume uap itu dari persamaan 336 V sama dengan V min B sama dengan RT per P min A kali V min B per T pangkat setengah kali P kali V kali V min plus B. Nah, ini nanti penyelesaiannya juga menggunakan iterasi. Jadi sudah dibuat ke persamaan ini dikembangkan lagi. Ini dipindah ke sana. Nah, sehingga nanti hanya tinggal V-nya saja, sehingga bentuk akhirnya ini. Ini ada simbol I plus 1, ini ada I, ada I, ada I. Jadi yang di ruas kanan itu adalah V-nya I. Karena nanti yang dicari ruas kiri itu I plus 1. Nah, nanti caranya sama dengan yang tadi ya, yang di sini tadi. Jadi dengan menggunakan iterasi. Jadi itu ada tebakan awalnya. Nah, nanti diharapkan tebakan awalnya sama ini tuh RT per P. Sama dengan tadi RT per P ini tebakannya. Ini tebakannya RT per P. Nah, ini nanti pun tidak ditebak dengan RT per P ditebak angka sembarang 110. Nanti juga sama. Ya. Oke, kita langsung contoh saja. Ini volume cairan sebelumnya. Belum ke contoh, kita bahas volume cairan. Tadi volume uap, kemudian volume cairan. Ini dari persamaan 335 dalam bentuk polinomial ini. Ya. V pangkat 3 min RT per P kali V kuadrat min dalam kurung B kuadrat plus BRT per P min A per PT pangkat setengah kurung tutup kali V min A kali B per PT pangkat setengah sama dengan 0. Nah, ini untuk cairan. Kemudian kita selesaikan dengan iterasi juga. Nanti kita sama seperti yang untuk uap tadi, untuk cairan kita sebelah kanan kita hanya V saja. Lainnya kita pindah ke kiri. Nah, yang kanan. Yang kiri itu I plus 1, kemudian yang kanan itu I saja. Nah, kalau kita ini ubah menjadi V-nya yang sebelah kiri saja, atau I plus 1 itu kan bentuknya seperti ini, persamaan 338 edisi 5. Jadi VI plus 1 sama dengan 1/C kali dalam kurung VI pangkat 3 min RT per PVI kuadrat min AB per PT pangkat setengah. Nah, kita lihat bahwa di ruas kanan itu hanya I, V-nya I. Kalau yang kiri itu I plus 1, karena nanti kita mencari dengan iterasi. Iterasi itu nanti cari supaya konstan seperti tadi. Jadi I, VI, dan VI plus 1 harus sama. Nah, kemudian C itu apa? C itu ini. Kuadrat plus B per P min A per PT pangkat setengah. Nanti setelah ketemu dimasukkan ke sini. Nah, kemudian untuk nilai A dan B-nya, kalau untuk persamaan van der Waals, itu A-nya itu ini, 27 kali R kuadrat kali TC kuadrat per 64 PC, sedangkan B-nya R kali TC per 8 PC. Kemudian untuk persamaan Rayleigh-Wong, nilai A-nya ini 0,42748 R kuadrat kali TC pangkat 2,5 per PC, sedangkan B-nya sama dengan 0,08664 R kali TC per PC. Nah, jadi di sini kan ada nilai A dan B untuk cairan. Nah, itu A-nya dan B-nya sekian untuk van der Waals. Kemudian yang untuk Rayleigh-Wong A dan B-nya sekian. Kemudian kita lanjut lebih jelas di contoh 37. Nah, ini edisi 5 ya. Jadi ada klorometil, ya, klorometil itu temperaturnya 60 derajat Celcius dan tekanannya 13,76 bar. Nah, dengan menggunakan Rayleigh-Wong diminta untuk mencari volume molar uap dan volume molar cair. Ya, jadi diketahui klorometil, dimetil
Ya, klorodimetil 60 derajat Celcius 13,76 bar. Dengan menggunakan relik Wong, diminta cari volume cair dan volume uap. Penyelesaian. Pertama kita menghitung konstanta A dan B dari persamaan relik Wong. Ya. Nah, di relik Wong ini ya. Nah ini relik Wong. Nah, itu ada R-nya di sini kita gunakan 83,14. Jadi R itu menyesuaikan dari P dan T. Nah, T-nya Kelvin, tekanannya bar, maka kita pakai 83,14. Nilai R di apendik A2 edisi 5 ada. Bisa saudara lihat nanti ya di apendik A2 itu nilai R banyak, itu satuannya macam-macam, sehingga kita pilih nanti satuannya mana yang cocok dengan P dan T, karena T-nya Kelvin, kemudian tekanannya bar, kita pilih 83,14. Ini ya. Kemudian ini 42748 tadi, kemudian PC dan PC. Di sini untuk PC-nya itu 416,3 Kelvin, kemudian PC-nya 66,8. Itu untuk klorodimetil. Kita hitung nilainya sekian. Kemudian yang B juga kita masih hitung nilai B-nya sama ini ya. Hitung 44891. Dan menghitung volume uap, kita menggunakan persamaan 337 dari edisi 5. Nah, 337 tadi kan ini ya. Nah, ini VI plus 1 sama dengan RT per P plus B min A kali VI min B dibagi T pangkat setengah kali V kali VI plus B. Nah, di sini ruas kanan itu VI ya, VI semua, yang ruas kiri V. I plus 1. Nah, kita hitung, dimasukkan nilainya ini, RT per P, masukkan B tadi berapa, A-nya berapa, dimasukkan semua, sehingga akan terbentuk persamaannya seperti ini. Ya, VI plus 1 masukkan. Ditinggal V-nya saja yang ada. Karena nilai R, P, B, A, T, T, itu semua kan ada angka-angkanya. Jadi kita akan cuma VI-nya. Jadi tinggal VI. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan seperti ini? Ini juga dengan menggunakan iterasi. Nah, gunakan tebakan awal. Gunakan tebakan awal RT per P. Ya, RT per P. Nah, RT per P itu, kalau saudara masukkan nilai RT dan P itu akan ketemu 2000. Ini akan kita uji VI-nya 2000. Ya. Jadi di sini kita isi 2000. VI kita ganti 2000. Hitung. Ya, jadi 2057,83 kurangi 622768 per 2000 dikali 2000 min 44,891 dibagi 2000 plus 44,891, ini kita hitung, itu nanti akan ketemu nilainya ini 1760,117 ya, akan ketemu ini kalau kita isi 2000. Ya, selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya kan yang diharapkan ketemunya sama ini. VI ini sama dengan VI plus 1. Ternyata VI plus 1 isinya tidak 2000. Kita hitung isinya jadi 1000 berapa? 1760. Ya. Ini kita isi 2000, isinya 1760. Sehingga harus kita hitung lagi. Kalau ketemunya langsung 2000 ya sudah selesai. Berarti itu jawabannya. Kalau kita isi 2000, kita hitung kok 2000. Selesai. Ternyata tidak 2000, ketemunya 1760, sekian. Terus kita isi 1760 itu kita isikan lagi di sini. 1760. Nah, dihitung lagi. Nah, itu akan ketemu, kalau diisi 1760 akan ketemu 1721. Berarti kan belum sama. Ya. 1760 hitung ketemu 1721. Terus diulang lagi, ini diisi lagi 1721. Ya, diisi 1721 kita hitung ketemunya berapa? Itu akan ketemunya ini 1714. Begitu seterusnya. Ya, kita masukkan lagi 1714. Nanti akan ketemu 1713 sekian. Terus masukkan sampai akhirnya konstan. Nah, ini misalkan kita ambil 3 angka di belakang koma, ketemunya
di 1712,808, kita masukkan lagi ke persamaan tadi itu akan ketemu. Ini akan konstan di nilai ini. Nah, itu kalau kita bulatkan ketemunya 1713. Ya, 1713 dari hasil perhitungan. Kemudian kalau hasil percobaan aslinya itu ketemunya 1635. Untuk perhitungan kita hitung dengan sesungguhnya dengan percobaan itu ketemunya 1635. Kalau hasil perhitungan teori tadi 1713. Ya, kalau ini diisikan ini tadi ketemunya ya konstan akan segini terus. Nggak percaya bisa saudara coba. Ya. Nah, kemudian saya katakan tadi kenapa kok harus diisi berapa tadi? 2000 ya. RT per berapa tadi? RT per P ini. RT per P. Ya, diisi 2000. Nah, kita tidak isi 2000 juga tidak apa-apa. Nah, kita coba misalkan isinya kita isi 100. Ini diisi 100. 100, 100, 100. Kita hitung. Itu akan ketemu min 310, sekian. Nah, kemudian min 310, sekian masukkan ke sini, kita hitung lagi. Ya, kita akan ketemu 4737. Ya, 4737,52. Kalau kita isi min 300. Nah, kemudian angka ini 4737 kita masukkan lagi ke sini. Jadi hitung lagi. Kemudian akan ketemu 1928. Masukkan lagi 1928, kita hitung ketemu sekian. Ini masukkan lagi, hitung ketemu sekian. Hitung terus sampai nanti konstannya juga sama. 1712,807. Tidak percaya, bisa saudara hitung. Coba ya. Saudara tidak suka 100, 1000 boleh, mau diisi 10 boleh. Nanti hasilnya akan tetap sama, akan ketemu angka ini. Kemudian lanjut untuk menghitung volume cairan. Volume cairan kita gunakan persamaan 338 dan 339 dari edisi 5 ya. Yang 338 ini VI plus 1 sama dengan 1/C kali VI kuadrat min RT kali V kuadrat per P min AB. Ini VI plus 1 sama dengan 1/C VI pangkat 3 min RT V kuadrat per P min AB per PT pangkat setengah. Tadi sudah ya. Nah, yang C itu dari 39 ini. Nah, sehingga nilai-nilai RT, P, AB tadi yang sudah kita dapatkan tadi ya, RT, P, AB dari Van der Wong tadi, PT-nya kita masukkan, itu kan dan C-nya ini kita juga hitung, itu akan ketemu persamaannya seperti ini nanti. Ya. Jadi tinggal VI dan VI plus 1. Jadi sudah ruas kanan diingat hanya VI yang dihitung VI plus 1. Nanti dihitungnya sama. Jadi VI harus sama dengan VI plus 1. Harus sama. Nah, sehingga bentuk akhirnya persamaannya ini. Kalau kita masukkan, kita hitung C dulu, saya masukkan ke sini. R, P, T, AB, PT masukkan. Nanti akan ketemu model persamaannya seperti ini. Nah, ini kita gunakan tebakan awal misalnya VI atau V0 atau sama dengan B, kurang lebih 45. Nah, nilai 45 kita masukkan di sini 45. Ini di sini 45, ini di sini 45, kita hitung, itu akan ketemu VI plus 1-nya ini. 60,22. Ya. Terus dihitung ulang. Karena di SIM 45, di SIM 45 ketemunya 60,22. Kalau di SIM 45 ketemunya 45, selesai. Itu jawabannya. Tapi ternyata tidak sama. Nah, berarti harus dihitung lagi. Dengan diisikan 60,2 tadi. Nih, 60,22. 60,22 dimasukkan akan ketemu 66,06. Ya. 60,22 dimasukkan akan ketemu 66. Ketemunya 66. Nah, 66 masukkan lagi ke sini. Akan ketemu 68,73. 68 masukkan lagi, hitung ketemu 70,3. Ya, jadi di sini sebagai VI plus 1 hasil perhitungan ini. 68,73, hitung VI-nya plus 1, 70. 70,3 sebagai V1 masukkan lagi ke pesan tersebut, hitung VI-nya sekian. Sama caranya seperti tadi. Sampai nanti konstan di 71,34. Selesai. Nanti diisikan 71,34 juga akan sama.
ketemu 71. Ya, jadi kalau sudah konstan, ini diisi 71,34, ya nanti ketemunya ini 71,34. Nah, saya tadi katakan tidak harus 45. Jadi kan sarannya 45 dari textbooknya. Nah, kita ingin angka 100, coba 100 masukkan ketemu 88. 88 masukkan lagi ketemu 81. 81 masukkan lagi ketemu 76. Terus sampai nanti akan konstan sekian. Tidak suka 100, mau 1000 boleh, mau 10 boleh, coba sendiri. Nah, itu ketemunya 7134 dan hasil percobaannya 60,37. Hasil percobaan itu di praktikumnya. Oke, iya. Nah, kemudian untuk contoh yang selanjutnya, ini bisa kita pelajari di contoh 310 di buku di edisi 7. Ya, semoga saudara semua paham ya mengenai ini, mengenai perhitungan volume molar uap dan cairan dari persamaan kubik dan tadi ada persamaan real ya. Oke, sampai di sini kuliah kali ini. Semoga Anda semuanya paham, selalu sehat terus, dan jaga kesehatan. Selamat siang, terima kasih.